Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. إن تعلم الإفادة والاستفادة والانتفاع إلى الأرواح ولنبيكم ومهاجرين وأمواتكم وأموات المسلمين إلى حضرات النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بسم الدارين آمين. رضي الله عنكم عن الجميع. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: لا عدو أعدى من الجهل والمرء عدو ما جهل والجاهل واقع في ترك الطاعات وفعل المعاصي شاء أم أبى فإنه لا يدري أي شيء الطاعة التي أمر الله بفعلها ولا أي شيء المعصية التي نهاه الله عن ارتكابها ولا يخرج من ظلمات الجهل إلا بنور العلم. ولله در الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه حيث يقول: الجهل نار لدين المرء يحرقه والعلم ماء لتلك النار يطفيها. انتهى كلام الحداد من رسالة المذاكرة. وقال سيدنا العارف بالله عمر بن سقاف السقاف رضي الله عنه: واعلم أن العلم يرفع الوضيع والجهل ينزل الرفيع فمن شرف نسبه وأظلم بالجهل حسبه نزل به الحال ووضع مقامه مع الجهال فما الحياة إلا لأهل العلم وما الموت إلا لأهل الجهل كما قيل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور كبور وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور ففي العلم حياة الأبد وفي الجهل موت الأبد. وأنشدوا: ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء. أي من مات بالجهل والبعد عن الله فهو الميت حقيقة وإن كان حيا صورة وجسما. انتهى. بركة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, tiada musuh yang lebih berbahaya dibandingkan kebodohan. Seorang akan memusuhi apa yang tidak ia ketahui. Orang yang tidak berilmu pasti akan jatuh dalam ketidaktaatan dan terjerumus dalam kemaksiatan. Mau atau tidak, dia tidak mengetahui apa saja yang tergolong ketaatan yang Allah perintahkan untuk melakukannya. Tidak pula mengetahui apa saja yang tergolong kemaksiatan yang Allah larang untuk mengerjakannya. Ia tidak dapat keluar dari gelapnya kebodohan yang berlapis-lapis kecuali dengan cahaya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi Muhammad. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah: la aduwa a'dam minal jahli. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan. Kenapa? Wal mar'u aduwu ma jahil. Manusia itu adalah musuh apa yang ia tidak ketahui. Kalau orang itu tidak tahu akan bahayanya listrik, maka dia akan menjadi terancam dengan listrik. Kalau orang itu tidak tahu akan bahayanya api, maka dia akan terbakar dengan api. Kalau orang tidak tahu akan bahayanya racun, maka dia akan terbunuh dengan racun. Karena itu manusia itu musuh daripada apa yang ia tidak ketahui. Kalau antum tidak tahu agama, tidak tahu syariah, tidak tahu Nabi, tidak tahu Allah, tidak tahu Al-Quran, maka kamu akan berbahaya dengan itu semuanya. Kebodohan itu adalah musuh yang paling berbahaya.
Syuf, kalau kita mau berbicara tentang kenapa sih ada pertanyaan ada di kubur itu, karena kita harus tahu ilim dengan itu. Man rabbuka, kita tahu siapa Tuhan kita, Allah, untuk kita taat kepadanya, untuk kita takwa kepadanya. Wa man nabiyuka, kita harus tahu siapa nabi kita, Nabi Muhammad, untuk kita mengikuti akhlaknya, menjadikan beliau sebagai panutan bagi kita. Wa ma dinuka, kita harus tahu agama kita, ajarannya bagaimana, untuk kita menjadi patuh terhadap ajaran agama. Wa ma imamuka, kita harus tahu Al-Quranul Karim untuk menjadi panutan kita, yang membimbing kita sampai ke surga Allah. Wa ma qiblatuka, kita harus tahu kiblatnya kita, untuk kita menjaga solat kita dan selalu menghadap kiblat, berbanyak ibadah taqarrub ila Allah, dan paling afdalnya amal adalah as-salah, amalul abdan. Wa man ikhwanuka, siapa saudara kita, kita harus paham bagaimana saudara kita, bagaimana kita bermuamalah kepada mereka. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan yang remeh, dipertanyakan sampai kita ada di alam berikutnya. Dan yang tanya ini malaikat. Kenapa? Karena ini pertanyaan harus kita jawab dengan sikap kita di atas dunia sebelumnya. Kalau kita menjadi orang kenal kepada Allah, tak maksiat kepada Allah, takut menjalankan ajaran agama dengan benar, kalau kita dengan Nabi dan seterusnya, dan itu yang membuat kita bisa kenal adalah al-ilm. Itu adalah al-ilm. Coba nanti anaknya didudukkan, ada di rumah, tanya sifat Allah 20, nggak tahu kadang-kadang. Dudukkan mereka, tanya bagaimana sejarahnya Nabi, akhlaknya Nabi, ajaran Nabi, nggak paham. Suruh ngartikan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, mungkin nggak. Pertanyaannya, gimana kita akan bisa menjawab, lowong kita nggak pernah perhatian dengan itu semuanya di atas dunia. Ada, ya, al-jahlu itu, kebodohan itu, kata Senari, la adu a'dam najal, tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan. Karena itu ya kita harus berubah, saudara, ya. Jangan hidup model begini kita harus hiasi diri kita dengan ilmu. Kemudian orang yang bodoh itu sadar atau tidak, mau tidak mau, dia akan terjerumus di dalam meninggalkan perbuatan taat dan melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana perbuatan taat itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Saudara, ibadah itu kalau kita melakukan dengan ibadah fasidah, hukumnya haram. Itu namanya talabbus bi ibadah fasidah. Sama dengan orang batal sholat, melakukan sholat batal haram. Sama dengan sujud syukur, ini banyak dilakukan nih, tanpa wudhu, tanpa menghadap kiblat, habis tinju sujud syukur, habis gulat sujud syukur, habis sepak bola sujud syukur, terbuka auratnya, haram. Itu ibadah fasidah, talabus dengan ibadah fasidah. Orang yang nggak ngerti dianggap itu adalah ibadah, tapi pada hakikatnya dia melakukan fi'lul ma'siyah, fi'lul ma'asi. Dia melakukan perbuatan maksiat itu, walaupun dalam surahnya adalah taat. Karena itu kadang-kadang dia melakukan maksiat tapi dia merasa itu perbuatan taat. Kadang-kadang melakukan dia merasa melakukan perbuatan taat. Dia merasa meninggalkan yang haram, padahal itu adalah tarku ta'ah. Nah, tarku ta'ah. Karena itu awas, hati-hati. Kebodohan itu adalah musuh yang paling berbahaya. Kebodohan itu diibarat kegelapan. Gelap. Kalau kita gelap, tahu arah kita. Diri kita nggak paham. Gelap, nggak ada titik terang sama sekali. Diri kita nggak paham. Apa di muka kita?
ada macan, ada sumur, ada apapun yang berbahaya kita nggak paham. Di sekitar kita nggak paham. Mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan nggak paham. Gelap. Kalau begitu, ketika ada sedikit cahaya, mulai kelihatan terang. Mulai kelihatan. Ini badan anak. Oh, kelihatan remang-remang. Ini ada benda ini harus kita hindari. Semakin terang, semakin kelihatan. Semakin terang, semakin kelihatan. Begitulah ilim. Kita ini ke orang yang bodoh itu dalam kegelapan. Semakin dia tadi itu ada ilmu, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Dia akan tahu arah, dia akan tahu yang berbahaya untuk dihindari, dia akan tahu jalan untuk ia lalui. Gitu. Terus Alangkah benarnya Syekh Ali bin Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berkata, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Kebodohan bagai api yang membakar habis agama seseorang, dan ilmu bagaikan air yang dapat memadamkan api itu. Demikian kalam Al-Imam Haddad dalam kitab Ar-Risalah Al-Mudzakarah. Risalatul Mudzakarah. Kalau diibaratkan kebodohan itu, tadi kebodohan ibarat kegelapan, ilmu ibarat sinar yang menerangi. Dengan sendirinya kegelapan akan hilang dengan wujudnya sinar. Kalau diibaratkan kebodohan itu nar, api, ilmu itu adalah airnya yang memadamkan api. Kenapa? Jangan dibiarkan api itu semakin membara. Rumah kita akan hangus, pakaian kita akan hangus, kendaraan kita akan hangus, bahkan kita atau anak dan anak-anak kita akan terbakar nantinya. Begitulah kebodohan kalau sudah merajalela. Rumah tangga akan hancur, anak-anak kita akhlaknya nggak karuan. Kemudian diri kita juga demikian. Kalau itu kebodohan api, maka harus segera dipadamkan. Perlu air. Airnya api kebodohan yaitu al-ilm, ilmu. Karena itu anaknya harus belajar, keluarganya harus dididik, diri kita harus mencari ilmu supaya tidak terbakar dengan kebodohan diri kita. Fadhal. Sayyidina Al-Arif Billah Umar bin Saggaf As-Saggaf radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah ilmu dapat meninggikan derajat seseorang yang asalnya hina, sedangkan kebodohan dapat menjatuhkan kedudukan seseorang yang asalnya mulia. Siapa yang berasal dari keturunan terhormat, akan tetapi ia menjadikan kemuliaan leluhurnya menjadi gelap dengan kebodohan, maka derajatnya akan jatuh dan kedudukannya akan diletakkan setara dengan orang-orang yang bodoh. Padahal tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali bagi orang yang berilmu, dan tidak ada kematian yang hakiki kecuali bagi orang yang bodoh. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, ilmu itu akan bisa mengangkat derajat orang yang hina. Ini mungkin dari keluarga biasa, mungkin anak petani, mungkin anak tukang ojek, tapi karena punya ilmu diangkat derajatnya jadi kiai, jadi ulama. Di antara mereka ada menjadi budak dimerdekakan, dia belajar ilmu dalam beberapa tahun, sayyidnya yang merdekakan ibu dia, tuan yang merdekakan dia menjadi muridnya. Kenapa? Diangkat derajatnya oleh ilmu. Karena itu jangan sampai kita nggak punya rencana atau tidak punya cita-cita punya anak yang alim, rugi kita. Kalau kita melihat bagaimana sejarahnya Imam Ghazali, bapaknya bukan orang alim, bukan turunan kiai, bukan turunan ulama. Bapaknya itu Ghazal, tukang pintal benang, bayaran sekedar, bukan direktur, bukan punya titel S1, S2, S3, dan bukan Arab. Tapi bapaknya punya cita-cita tinggi, ingin punya anak yang alim. Setiap berdoa menangis, minta punya anak yang wali, punya anak yang alim. Dikasih 2 anak,
Yang tua namanya Muhammad jadi Imam Ghazali, yang kedua Ahmad jadi seorang dai, ribuan orang masuk Islam, bahkan banyak orang yang maksiat menjadi tobat karena sebab ceramahnya dia. Bapaknya ternyata orang biasa. Karena itu nggak perlu kita kecil hati. Yang penting Anda punya cita-cita yang tinggi untuk anak-anak Anda. Semangat untuk mendidik anak Anda, jadikan anak Anda alim, maka kamu menjadi orang tuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menjadi hafidhul Quran. Bilang idza qara'a al-'abdul Quran, ay idza hafidhal Quran, tuwija walidahu. Idza qara'a al-'abdul Quran wa 'amila bihi, tuwija walidahu bitajin daw'uhu ka daw'i syamsi. Hadza fi abawaihi wa kaifa man qara' atau kama qala. Bilang kalau orang itu hafal Quran, dua orang tuanya nanti akan mendapatkan mahkota khusus nanti di hari kiamat. Terangnya mahkota itu lebih terang daripada sinarnya matahari. Ini orang tuanya dapat berkah anaknya karena berkat anaknya yang hafal Quran. Bisa dibayangkan kalau yang hafal Qurannya harus punya cita-cita anaknya hafal Quran. Cita-citanya anaknya menjadi faqih dan seterusnya. Rugi kita punya anak 10 duniawi semuanya, nggak ada satupun jadi alim misalnya. Jadi kan orang yang alim, insyaallah akan berkatnya orang alim ini akan diangkat derajatnya kita sampai ada di akhirat. Nah, bilang ilmu itu akan mengangkat orang yang rendah. Kebodohan itu akan menjatuhkan, menurunkan derajat orang yang tinggi. Contoh, orang mulia nasabnya, turunan orang yang luar biasa, mulia nasabnya. Tapi dia bodoh. Dia ada di majelis, nggak mungkin dikumpulkan sama ulama. Dia akan digolongkan dengan orang-orang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak menjaga kemuliaan nasabnya dengan ilmunya. Saya mau tanya, emangnya kalau bapak kita ini makan, kita ikut kenyang? Enggak, kecuali kalau makan seperti bapak kita. Emangnya kalau bapak kita alim, kita pasti alim? Enggak, kecuali kalau belajar seperti bapak kita. Emangnya kalau bapak kita soleh, kita akan menjadi soleh? Enggak, kecuali kalau kita beramal seperti bapak kita. Karena itu enggak cukup hanya menjadi turunan, tapi kamu harus meneruskan kemuliaan mereka. Begitu. Inna wa in asaduna karumat yauman alal asabinat takiru nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithl ma fa'alu. Kami dididik walaupun kita mempunyai nasab yang mulia, kita tidak pernah sehari pun kita pasrah dengan kemuliaan nasab kami. Tapi kami dididik harus kita menekuni dan meneruskan apa yang dilakukan dan diucapkan oleh pendahulu-pendahulu kami. Itu pendidikan. Cukup apa mau jadi alim, cukup walaupun kamu bodoh. Begitu kita didik. Jangan didik untuk jadi alim seperti abahnya dan seterusnya. Begitu. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة يا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الله تم صلاة الجماعة والشرف وعافية والمعافاة الدائمة والنبوة والدائرة صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Sampai mana tadi? Hah? Hah? Karena itu orang yang nasabnya bagus kan seharusnya itu hormat. Tapi karena dia tidak menjadi orang yang alim, orang yang nggak ngerti agama, jatuh martabatnya. Terbukti dia ketika ada di majelis, dia akan dikumpulkan bukan golongan dengan ulama, tapi golongan orang yang bodoh. Hah? Kebodohan akan menjatuhkan martabatnya. Hah? Nah, kemudian ada kehidupan, saudara. Kehidupan itu sebetulnya ada di hati. Kalau bahasa sekarang itu ruh, hayatul qalb. Jasad ini tanpa ruh kita itu adalah menjadi bangkai. Ini nih jasad kita ini bertahan ini karena ada ruh. Ketika ruh sudah dicabut, satu hari udah bau jasad kita nih. 3 hari akan jadi busuk kita. 40 hari kita sudah meledak perut kita mungkin. Mulai keluar belatung-belatung di tubuh kita. Tahukah kenapa? Karena ada ruh, jasad kita bertahan. Kehidupan itu ada di rohani kita. Nah, ada yang sebut ruh, ada yang sebut galab, ya. Ada di situ kehidupan, saudara. Karena itu hakikat daripada kehidupan itu ada di hati, ada di rohani kita, bukan di jasad kita. Kehidupan hati itu dengan ilmu, sama dengan kehidupan jasad kita itu adalah dengan makannya kita, minumnya kita. Tanpa makan dan minum mati jasad kita, lemah jasad kita. Tanpa ilmu mati hati kita, lemah kekuatan hati kita, rohani kita.
Karena itu dikatakan famal hayatu illa lil ilmi. Kehidupan sebenarnya itu milik orang punya ilmu, baik di dunia maupun setelah mati. Wa mal mautu illa li ahli jahl. Tidak ada kematian itu kecuali milik orang yang bodoh, nggak punya ilmu. Tuh lihat bagaimana Ratibnya Abdul Haddad, ratibnya Umar Attas, ratibnya Abdullah Al-Idrus dibaca walaupun udah meninggal ratusan tahun. Kitab-kitabnya mereka dibaca, kitabnya Imam Ghazali, fikihnya Imam Syafi'i dipelajari. Seakan-akan hidup. Yang nggak punya ilmu ini seperti kita nih, siapa mempelajari? Itu kuburan mereka masih diziarahi, masih diingat, sejarahnya selalu dibaca. Terus kita ini siapa ziarah sama kita? Masih hidup aja nggak ada yang peduli, apalagi telah mati. Karena dikatakan belum ini syairnya, belum aja. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fa'adzaduhum qoblal kuburi kuburu. Dalam kebodohan terdapat kematian sebelum kematian sesungguhnya menimpa jasad mereka seakan kubur sebelum masuk ke dalam kubur. Wa inna mra'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta nusyuri nusyuru. Sesungguhnya yang tak hidup dengan ilmu bagaikan mayat, tak ada kebangkitan baginya hingga mereka dibangkitkan di hari kiamat. Dalam kebodohan itu adalah kematian. Bagi orang yang bodoh itu sudah mati. Karena mati hati, mati akal, mati rohani, kematian. Menjadi pecandu narkoba. Apa hidup gini nih? Ini kematian, saudara. Menjadi minuman keras, menjadi pelacur, menjadi orang berzina, ini kematian. Kematian rohani, kematian akal. Allah bahasakan orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir saat itu mati. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summat du'a idza wallaw mudbirin. Kamu Muhammad nggak mungkin akan bisa mendengar mayit-mayit itu, bukan orang yang dikubur, tapi orang yang hidup tapi tidak menyaksikan yang hak. Nabi aja yang ngasih nasihat nggak sadar kok. Nabi aja membawa mukjizat nggak mau nerima kok ajarannya. Kamu nggak akan bisa mendengar itu orsi mayit-mayit tadi itu. Mereka tuli, ajakanmu nggak mungkin akan disambut. Dibilang tuli padahal bisa dengar. Kenapa? Tuli dari yang hak, tuli dari nasihat, tuli daripada kebenaran. Musik dengar, orang ghibah dengar. Dalam kebodohan itu sebelum mati jasadnya udah mati dia dalam kehidupannya. Jasad yang dia jalan bawa kemana-mana itu kuburan sebelum dikubur. Kuburan sebelum dikubur. Mau apa nanti? Mau ngajak musyawarah orang gitu? Mau ambil manfaatnya? Nggak bisa, dia orang merugi. Dia orang yang tidak hidup artinya. Ucapannya kotor, pendengarannya jelek, matanya dilihat jelek, akhlaknya jelek. Jasadnya sudah menjadi kuburan sebelum dikubur. Seorang tadi itu tidak menjadi hidup tanpa ilmu, saudara. Orang yang hidupnya tanpa ilmu maka dia mayit. Udah terhitung mati. Alafu kadang-kadang orang ini nggak seneng dengan dia. Kenapa? Karena ini orang tidak ada nilai, kemudian manfaat nggak ada, wala dia tadi itu punya adab dan seterusnya. Orang nggak menilai ada manfaatnya. Padahal hidup itu adalah manfaat, saudara. Nih, tak kasih gambaran. Kenapa kambing itu laku?
Karena kambing aja manfaatnya. Sapi laku, onta laku, ada manfaatnya. Burung itu juga laku. Kenapa ada manfaatnya walaupun itu suara, nggak bisa dinikmati dagingnya. Tapi kalau kecoa, apa nilainya? Nyamuk, apa nilainya? Semua mengganggu. Ular, apa nilainya? Kalau sudah begitu, tikus misalnya, apa nilainya? Kita ini juga begitu. Nilai kita itu adalah nilai manfaatnya kita. Nilai manfaatnya kita. Apa nilai manfaatnya kalau orang nggak punya ilmu, saudara? Mau diambil apanya? Ucapannya kotor, akhlaknya jelek. Karena itu orang yang hidup tanpa ilmu, maka pada hakikatnya dia adalah mayit. Dan dia mayit yang tidak akan bangkit sampai hari kebangkitan. Mayit yang tidak pernah hidup sampai hari kebangkitan. Ya mayit. Dikubur ya mayit. Waktu jalan di atasnya ya mayit itu. Mayit jalan. Zombie kalau bahasa sekarang. Terus. Dalam ilmu terdapat kehidupan abadi, dan dalam kebodohan terdapat kematian abadi. Mereka melantunkan syair, laisa man mata fastaroha bimaitin, innamal maitu mayyitul ahya'i. Allah. Bukanlah yang mati dan beristirahat itu mayit. Sesungguhnya mayit adalah orang yang hidup tapi seakan dia telah mati. Maksudnya siapa yang mati dengan kebodohan dan jauh dari Allah, itulah mayit yang hakiki, walaupun ia masih hidup fisik dan tubuhnya. Ilmu itu kehidupan selama-lamanya. Antum pernah ziarah ya? Ziarah ada yang sudah dikubur ratusan tahun, ada yang sampai ribuan tahun, itu semuanya. Kenapa Anda ziarah? Padahal udah dikubur itu. Itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang selama-lamanya. Jasadnya dikubur, tapi ilmunya tidak terkubur. Dakwahnya tidak berkubur. Ini sampai sekarang dakwah nih. Mereka aulia itu masih tetap dakwah. Karena dikatakan an-nubuwatu lam tamut bimautin nabi. Kama anna al-wilayatu lam tamut bimautil wali, kama anna an-nubuwata lam tamut bimautin nabi. Kewalian itu tidak mati dengan kematiannya si wali. Walinya tetap. Kalau presiden mati, tidak jadi presiden. Kalau jenderal mati, tidak jadi jenderal. Selesai ada di situ. Tidak mungkin jenderal ada di kuburan. Tidak ada. Tapi kalau wali, tetap wali, Pak. Ini mantan wali, tidak ada. Mantan wali kota ada. Mantannya Nabi tidak ada. Ya Nabi tetap sampai sekarang, walaupun jasadnya dikubur, tetap Nabi. Enggak mati kenabian itu. Ini loh. Kehidupan yang selama-lamanya adalah bagi orang punya ilmu. Kebodohan itu adalah mati selama-lamanya. Apa ya? Mau diceritakan apa? Wa kana radhiyallahu anhu ghafilan 'an dzikri tarikan salatal jamaati gitu. Nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya diceritakan. Mereka adalah kematian yang selama-lamanya. Kan laisa man mata fastaraham bimaitin. Bukan orang yang mati karena rohnya udah terlepas dari jasadnya, kemudian dia bahagia di alam berikutnya, itu mayit. Enggak. Karena itu Allah sebut syuhada itu bukan mayit, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Kenapa? Karena mata fastaroh. Dia mati tapi dia bahagia. Dia mati tapi dia bahagia.
Emangnya kehidupan yang ada di atas dunia ini lebih bagus daripada kehidupan yang sebelumnya? Bagi orang mukmin enggak. Bagi kehidupan setelahnya enggak. Di alam barzakh lebih nikmat. Ulama itu menggambarkan begini. Alam dunia ini sebelum kita masuk ke dalamnya, kita hidup sebelumnya di alam rahim kecil. Kita hidup ada di situ. Gerak sedikit, tapi kita bisa hidup ada di situ. Nggak ada hutan di situ, nggak ada langit di situ, nggak ada lautan ada di situ, nggak ada manusia sendiri hidup di alam rahim. Keluar ketemu dengan banyak, ada ibu, ada bapak, ada saudara, ada kampung, ada kota, ada pulau, ada provinsi, ada negeri, ada luar negeri dan seterusnya. Ada hutan, ada macam-macam. Kalau di alam rahim, rawon nggak ada, apalagi gulai nggak ada. Tapi ketika di alam dunia macam-macam ada di situ, makanan macam-macam, minuman macam-macam, buah-buahan macam-macam. Nah, dari alam dunia masuk alam barzakh. Kata ulama, alam barzakh itu lebih luas daripada alam dunia. Bandingannya seperti rahim dengan alam dunia. Jadi yang ada di alam barzakh, orang-orang itu berasa lebih bahagia daripada yang di atas dunia. Kenapa? Kalau kita ketemu dengan kita ya. Tapi mereka orang soleh, ketemu dengan Nabi, ketemu para anbiya, ketemu dengan ahli bait, ketemu dengan aulia, ketemu dengan ulama, ketemu dengan hidup ada di sana mereka. Fahya'un 'inda rabbihim yurzagun. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa. Karena itu, kalau ditawari, mau nggak hidup lagi dunia? Enggak. Ada apa? Mau ketemu lagi orang seperti kita? Mereka dalam kenikmatan yang luar biasa. Malah mereka yastabsyirun billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka cari kabar-kabar di dunia. Kalau ada orang mati, datangi. Kif waladi, kif keluarganya anak. Masya Allah, waladak ini, waladak keluarganya itu begini. Kif waladi, narkoba gitu. Kif waladi, mabuk gitu. Kif waladi, nggak pernah hadir majlis. Tapi hati-hati. Dikubur, walaupun orang soleh itu tanya, dia akan sedih. Apalagi misalnya, kif keluarganya, kif waladi, mata qabli, sudah mati sebelum kita, sebelum aku. Pak, dikubur itu di alam barzakh itu tidak ada tempat yang lain kecuali tempat nikmat atau tempat adab. Kalau nggak kumpul dengan orang-orang nikmat, berarti kumpul dengan orang-orang adab. Berarti berbeda dong. Orang tua ahya, yang ini mu'adzabin. Karena itu dikatakan, bukanlah orang mati itu orang yang bahagia setelah dia mati jasadnya. Innamal maitu maitul ahya'i. Mayit sebenarnya yang hidup tapi adalah mati hatinya, saudara. Nasallallahu salamah. Mudah-mudahan Allah berikan selamat kepada kita semuanya. Ayo kita cita-citakan anak-anak kita menjadi insyaallah ahlul ilm ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ba'du masailika min hadzal qabil wa amal ba'du alladhi yastaqimu lahul jawab. Faqad dzakarnahu fi ihya'il ulum wa ghairihi wa nadhkuru huna nubadzan minhu wa nushiru ilaih. Fa awalu su'alika qad sa'altani anis salik ma wajaba alaih. Fa naqulu qad wajaba ala salik arba'atu umurin. Awalul amri i'tiqadun sahih la yakunu fihi bid'ah. Wa tsani taubatun nasuh la tarji'u ba'dahu illa zallah. Wa tsalits istirda'ul khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqq. Wa rabi'
tahsilu ilmi syariah qadra ma tuaddi bihi awamirullahi ta'ala faziyadatu ala hadzal qadri laisa biwajib thumma min ulumil akhirati ma yakunu fihi najah. Allah. Hukiya anna Shibli. Barakah. Alhamdulillah wa ala Muhammad. Kemarin sudah diterangkan bahwa beberapa hal itu bisa dicerna karena itu teori. Ada beberapa hal itu adalah dzauq, tidak bisa dicerna, dan itu harus kita jalani sampai kita bisa merasakannya. Sudah kita bahas. Sekarang pembahasannya sa'altani anis salik. Sudahlah, Allah bahasakan qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku, hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Orang yang menjalani jalan Allah dalam arti ajaran Allah itu disebut salik. Itu disebut salik. Salik ini yang akan dipertemukan dengan murabbi atau mursyid yang bisa dijadikan sukses oleh murabbi salik. Karena itu kalau kita ingin bertemu dengan murabbi, kita harus menjadikan diri kita salik. Paham nih ya? Kalau kita nggak jadi salik, nggak bisa kita ketemu murabbi. Nggak bisa kita ketemu murabbi. Murabbi dan mursyid, dia akan betul-betul mengkadar si salik. Nggak semuanya baiat, nggak ngerti wudhu di baiat. Suruh belajar itu, belum jadi salik kok. Nanti ada syaratnya nih jadi salik ini. Lawang dia ngambil fulus, ngambil uang sana, ngambil uang sini, nipu sana, nipu sini, di baiat. Nggak bisa. Mursyid atau murabbi itu harus dia tadi itu akan bisa menjadi sukses salik. Gambarannya, titel dokter itu nggak akan diberikan kepada siapa segala orang, tapi orang-orang yang sudah dia lulus daripada SMA dan punya bakat untuk ilmu kedokteran sehingga dia belajar sampai tuntas kasih. Murabbi itu juga begitu, nggak asal-asalan ketemu orang di pasar kasih serban baiat gitu, nggak bisa. Saat tanya anis salik, kamu tanya kepada aku tentang salik. Ma wajib alaih, apa kewajiban si salik? Fanagul wajib ala salik arba'atu umur. Ini syaratnya untuk jadi salik, 4 hal wajib bagi si salik. Ini 4 hal. Pertama, awal amar i'tiqadun sahih, akidah yang benar. Ahlul bid'ah menjadi salik nggak akan bisa, harus ahlus sunnah wal i'tiqadun sahih. I'tiqadun sahih ini la yakunu fihi bid'ah. Coba yang tidur dibangun nih, bukan saatnya tidur. Pak, sakit. I'tiqadun sahih, akidah yang benar. La yakunu fihi bid'ah, jangan sampai ada bid'ah sedikit pun. Kenapa? Bid'ah itu hijab. Bid'ah itu hijab. Apa itu bid'ah? Segala sesuatu yang baru bertentangan dengan ajaran agama, itu bid'ah. Paham ya? Kullu amrin muhdatsin, segala sesuatu yang baru, mukhalifin anil syariah, yang bertentangan dengan syariah.
ini majelis baru apa sudah zamannya Nabi ada? Ini sesuatu yang baru, metode yang baru, madhab, ilmu-ilmu, ada usul fikih, ada qawaidul fikih, ada fikih, ada nahwu, itu adalah baru, tapi tidak bertentangan ajaran syariah. Itu namanya apa? Bagus. Tapi kalau yang benar itu namanya bid'ah. Kecuali kalau dikatakan al-bid'ah itu segala sesuatu yang baru dibagi, ada hasanah, ada yang sayyi'ah. Seperti sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah ajaran yang benar sebenarnya. Tapi Nabi membahasakan ada sunnatun hasanah, ada sunnatun sayyi'ah. Berarti sunnah di situ lughatan, artinya thariqah. Lah kalau dibuat segala sesuatu yang baru pasti sesat. Bahaya loh itu. Madhab sesat. Ilmu-ilmu itu sesat semuanya. Nggak boleh begitu. Nah, karena itu segala sesuatu yang baru dilihat. Ini kitab ini baru ini. Dilihat, ini bertentangan dengan ajaran agama. Kalau bertentangan, bid'ah. Kalau isinya nggak bertentangan, bagus, nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Biasanya kan ada hadis itu. Man ahdatha fi amrina ay fi amri dinina. Siapa orang membuat hal yang baru dalam urusan agama, walaisa minhu, dan tidak ada daripada ajaran agama, artinya bertentangan dengan ajaran agama, fahuwa raddun, maka yang baru itu harus raddun mardudun, ditolak. Yang harus garis bawahi, walaisa minhu, yang tidak ada dalam ajaran agama. Kalau ada ahdatsa fi amrina ma huwa minhu, mengadakan sesuatu yang baru yang ada dalam ajaran agama, ya bukan fahuwa raddun, fahuwa maqbulun, harus diterima. Maulid itu hal yang baru. Sekarang itu laisa minhu atau ma huwa minhu, dari ajaran agama atau tidak, dilihat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasila, ashrafi badrin fil kauni ashraq, salawat salawat salawat. Itu ma huwa minhu, sesuai dengan ajaran agama, atau laisa minhu, atau bertanya yang tidak ada dalam ajaran agama. Ma huwa minhu. Buka alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib, alhamdulillahil qawi sultanu al-wadi'i burhanu, muji kepada Allah. Itu ma huwa minhu atau laisa minhu, dari ajaran agama atau bukan dari ajaran agama? Dari ajaran agama. Ceritakan kanan nabiyyu annan nabiyya, diceritakan nabi itu begini, itu ini. Itu laisa minhu atau ma huwa minhu? Mahwa minhu, dari ajaran agama. Ditutup nanti doa, ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastujibu syafa'ata, dan seterusnya. Doa itu mahwa minhu atau laisa minhu? Ma laisa minhu, dari ajaran agama atau bukan dari ajaran agama? Mahwa minhu. Kalau begitu, ini man ahdatsa fi amriddin ma huwa minaddin. Ya berarti fahuwa makbulun, yang ditolak itu malaisa minhu. Malaisa min, enteng sebetulnya, tapi diputer sampai giliran. Tinggal kita lihat aja, ini sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Tidak ada dilakukan sama Nabi, tidak ada loh. Di zamannya Nabi itu loh, ada banyak sahabat melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Zamannya Nabi. Nih ada satu. Ada satu permasalahan dibawa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan itu
Dia tadi itu setiap sholat setelah baca surat baca qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad setiap sholat. Kemudian nah ini Nabi SAW itu ngajarkan kita bijaksana, saudara. Padahal Nabi nggak begitu ngimaminya. Ditanya, betul yang katakan oleh si fulan? Iya ya Rasulullah. Kenapa kamu baca itu? Nah, segala sesuatu ditanya, kenapa? Kenapa kau mengadakan itu? Kenapa melakukan itu? Apa jawab itu? Li'anna fiha sifatur rahman fa ana uhibbuha. Karena di surat itu ada sifat-sifat Allah. Aku senang bacanya ya Rasulullah. Maka bagaimana? Nabi mengatakan kepada si yang lapor setelah mendengarkan jawaban tadi itu, akhbirhu fa innallaha yuhibbuhu lihubbihi iyyaha. Kasih tahu Allah cinta sama dia karena dia cinta dengan baca surat Ikhlas. Tuh. Karena itu nggak bisa ngartikan bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Taib. Pertama, salik itu harus i'tiqadun sahih laisa fi bid'ah. Akidahnya benar, nggak ada bid'ah. Kedua, atsani taubatun nasuh, tobat yang beneran. Karena ada tobat yang nggak beneran. Tobat beneran gimana? La tarji'u ba'dahu ila zalla. Kamu tidak kembali lagi melakukan kesalahan. Tidak ada rencana untuk ngulangi lagi. Nyesel, tidak ada rencana untuk ngulangi lagi. Namanya taubatun nasuh. 2 tahun lagi anak akan ulang lagi. Iya, nggak bisa. Sampai mati tidak akan mengulangi lagi. Lah kalau masih israr, masih selalu melakukan perbuatan itu, belum salik. Jangan beat-beatan aja dulu. Jadikan salik dulu. Wasani ketiga, istirda'ul khusum. Mencari ridho orang yang menuntut dia. Maksudnya hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa li ahadin, kepada seorang pun, alaika, pada kamu, hakun, hak. Jangan sampai tetangga punya celah nuntut kamu nanti di akhirat, kamu kasih hakul jiron. Jangan sampai rahim kamu punya celah untuk nuntut kamu. Kenapa kau tidak bantu saya? Kenapa kau tidak menyapa saya? Kenapa? Jangan sampai guru kamu punya celah untuk menuntut kamu di hari kiamat, sehingga tidak ada khusumah nanti di hari kiamat. Istirda'ul khusum, sama orang tua hormat, bakti, sama yang lebih tua hormat, sama tetangga baik, sama rahim silaturahim, sama muslimin membantu, peduli. Itu namanya istirda'ul khusum. Selesaikan di atas dunia ini. Kau punya salah sama orang, minta maaf atau kembalikan haknya dia. Selesaikan semuanya. Tobat ya Allah, jadi berzikir. Tapi tidak minta halal. Makan hartanya anak yatim tidak dikembalikan. Tidak istirda'ul khusum, tidak bisa jadi salik, saudara. Duit masjid timpe. Ini tidak bisa begitu jadi salik. Karena itu kalau jadi mursyid itu harus ngelihat ini salik enggak ini. Jadikan salik itu orang-orang. Langsung dikasih gelar mursyid juga. Nggak bisa begitu. Ini karena itu bahaya ini. Yang berikutnya ar-rabi' tahsilu ilmi syariah. Punya ilmu syariat, gadra ma yu'addi bihi awamirallah, seukuran dia bisa sah melaksanakan perintah Allah, ibadah benar sah. Harus punya ilmu, walaupun tidak menjadi alim kabir. Kenapa? Faziyada ala hadal qadar, lebih daripada ukuran melaksanakan perintah Allah ilmu tadi itu, laisa biwajib, hukumnya tidak wajib.
Kemudian setelah ilmu dengan ukuran dia melaksanakan kewajiban, tsumma min ulumil akhirah. Kemudian harus dia mempelajari ilmu akhirat, ma yakunu, apa yang menjadi fihi dalam itu ma an-najatu, keselamatan. Ilmu akhirat, gimana caranya selamat ya? Nanti dihisab. Gimana caranya selamat nanti ada di akhirat? Selamat orang punya sombong hatinya. Ini ilmu akhirat ini. Selamat orang yang cinta dunia hatinya. Selamat orang yang hasud hatinya. Illa man atallaha biqalbin salim. Cara selamat ada di akhirat. Ilmu cara kita selamat untuk di akhirat. Jadi ada dua ilmu. Ilmu syariah seukuran dia sah melaksanakan ajaran agama. Yang kedua itu ilmu akhirat yang sekiranya bisa menjadi sebab selamatnya kamu ada di akhirat, begitu. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Fadhal. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin dan para habaib yang dirahmati oleh Allah, telah kita ikuti bersama kajian bersama Al-Habib Taufik. Dan semoga kita bisa benar-benar menjadi salik, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita harus benar-benar bisa menjalani 4 tadi, i'tiqadu sahih la yakunu fi bid'ah, taubah nasuh, istirda'ul khusum, dan tahsilul ilmi syariah bi qadril wujub. Semoga bisa kita lakukan dengan baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WA karena sudah tidak ada lagi pertanyaan secara menggunakan speaker. Jadi saya ada pertanyaan. Yang pertama, Habib, ada pertanyaan, apa penjelasan dari makna hadis man qoma bi 10 ayat minal Quran lam yuktab minal ghafilin? Itu pertanyaan yang pertama. Ada disebut ghaflah. Ghaflah itu manusia dikatakan lupa. Manusia dikatakan lupa. Kalau lupa tadi itu kembali lagi ingat, itu ghaflahnya akan tergeser dan dia akan menjadi dzakir. Tapi kalau lupa terus, ini akan menyebabkan kepada qasawah nantinya. Karena itu Allah menyatakan wala takum minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lupa. Jangan menjadi orang yang lupa. Asyara ayat di situ apa? Anak enggak paham itu hadisnya. Kalau di sini cuma dituliskan man qoma bi asyri, salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi man qoma di sini. Bi asyri ayat, apa asyri ayat ada di situ? Asyri ayat itu pasti ada di syarahnya, ada itu. Iya. Pasti ada syarahnya tadi. Iya. Jadi ada 10 ayat yang insyaallah kita selamat tidak menjadi orang yang ghafilin. Ya, tentunya bukan untuk hanya dibaca, tapi untuk direnungi isinya. Jadi kita ini untuk Al-Quran itu bukan hanya sekedar jadi pembaca, saudara, tapi kita harus bisa menjadi merenungi isinya. Namanya tadabbur. Allah menyatakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfalha. Tidakkah mereka merenungi Al-Quran? Hati hadir merenungi isi bacaan kita Al-Quran. Itu namanya tadabbur. Atau hatinya udah ditutup. Kadang-kadang lisan bisa mengucapkan, membaca Al-Quran, tapi ada akfal, ada gembok yang menutup hati kita. Kenapa? Buktinya apa? Ciri-cirinya adalah kalau kita tidak pernah merenungi makna, maksud daripada bacaan Al-Quran. Ya, Quran ini bukan hanya sekedar kita baca, tapi harus merenungi. Kenapa? Itu kitab hudan linnas, hadian linnas.
itu Al-Quran memberikan hidayah kepada manusia, memberikan petunjuk. Lah kalau hanya sekedar dibaca, misal, kira-kira resep makanan itu kalau kita baca kita bisa kenyang, bisa merasakan nikmatnya. Sate, caranya membaca buat sate adalah ini, wis. Itu dok. Loh, direnungi, terus diamalkan, baru kita bisa merasakan. Itulah Quran ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk untuk manusia, memberikan petunjuk untuk manusia. Lah ini nggak bisa hanya sekedar menjadi bacaan, karena itu perlu untuk ditadaburi. Perlu ditadaburi. Asyra ayat itu yang perlu diteliti, apa itu asyra ayat. Mungkin bisa dicari, itu ada di situ. Iya, pertanyaan jazakallah. Pertanyaan yang kedua tadi disebutkan tentang sujud syukur. Karena sering kita ini syukur sujud, begitu Habib ya. Jadi ada sujud syukur, ada syukur sujud. Maka kalau kita lihat di pertandingan sepak bola, sujud dengan tanpa nutup aurat dan lain sebagainya, maka bagaimana anjuran untuk sujud syukur yang baik, kapan dilaksanakan dan apa yang dibaca? Jadi sujud syukur itu Pak, karena dua hal. Pertama, karena dia mendapatkan nikmat, karena ada mendapatkan nikmat. Kedua, karena selamat daripada bala. Baik itu nikmat kepada yang lain atau bala kepada yang lain. Contoh, Anda misalnya mendapatkan rezeki, Anda syukur. Atau saudara Anda mendapatkan rezeki, nomplok, Anda sujud syukur. Sunnah itu. Atau Anda selamat dari bala, Anda sehat, sujud syukur. Atau ada orang yang kena sakit, Anda selamat daripada penyakit itu, sujud syukur. Tapi jangan syukurnya di muka dia, itu menyinggung perasaan. Sujud syukur. Disyaratkan dalam sujud syukur atau sujud tilawah sama dengan syaratnya sholat. Nggak boleh punya hadas kecil atau besar, bersih dari najis di badannya, pakaiannya, dan tempat sujudnya, menutup aurat, menghadap kepada kiblat, sama. Lah kalau kita melakukan tidak sama, itu namanya talabus dengan ibadah fasidah, melakukan ibadah yang salah, yang rusak. Itu hukumnya haram, dosa. Itu hukumnya haram, itu dosa. Karena itu nggak ngerti masih. Tapi kalau istiqomah sujud syukur, lah dilihat ini apa ini kok bisa begini, nggak benar. Terus bagaimana? Ya alhamdulillah aja, alhamdulillah menang. Nanti kalau sudah bersih, bagaimana baik-baik saja sujud syukur, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mari badminton dah adik, ruku sujud syukur, perempuan lagi pakai celana kadok cekak, ya repot ini. Ya itulah, karena itu dibilang kebodohan itu adalah api yang membakar, kegelapan yang tidak yang menutupi daripada segala hal yang membahayakan. Paham ya? Sujud syukur itu harus di luar sholat. Kalau di dalam sholat nggak boleh. Lain dengan sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika dia menjadi orang yang sholat sendiri, membaca di Al-Quran dalam sholat, ada sujud tilawah, sunnah sujud tilawah. Ketika dia tadi itu menjadi makmum, bacaan imamnya sujud tilawah, wajib bagi makmum mengikuti imam untuk sujud tilawah. Kalau enggak, batal itu makmum. Di luar sholat, bagi orang yang membaca ada sujud tilawah, sunnah sujud tilawah. Atau mendengarkan
orang yang membaca Al-Quran di situ ada sujud tilawah, sunnah jadi pendengar sujud tilawah. Itu pun syaratnya sama dengan syaratnya orang yang sholat. Begitu. Nah, jazakumullah ahsanal jazak. Oh ya, bacaan tidak ada masalah. Inti baca subhanallah rabbil a'la bihamdi, boleh inti menunjukkan alhamdulillah, dan tidak ada masalah, nggak ada ketentuan itu. Nah, insyaallah para ini yang tanya sudah tahu bedanya antara sujud syukur dengan syukur sujud. Insyaallah seperti itu. Sekarang pertanyaan yang terakhir, pada materi dari kitab Ayyuhal Walad yang bulan lalu disebutkan bahwa syarat agar hati diterangi nur ma'rifah adalah dengan menundukkan nafsu melalui sidqul mujahadah dan mengikat lisan. Bagi kami masyarakat awam yang setiap harinya berinteraksi di tempat kerja, pasar, kantor, media sosial, bentuk mujahadah atau riyadah tingkat dasar seperti apa yang paling tepat untuk mulai kami biasakan sejak malam ini dan seterusnya agar hati kami tidak berpenyakit dan tidak tertutup? Tadi itu sebetulnya riyadhah itu begini. Misalnya taglilul kalam wa taktsirud dzikir. Ngomongnya dikurangi, dzikirnya ditambah. Anda perokok, rokoknya ditinggalkan, dibuat dzikir. Duitnya dibuat amal soleh atau dikasihkan orang tua jadi birrul walidain, dikasihkan anak yatim jadi ihsan kepada aitam, dibantukan fuqara masakin jadi sedekah, dikasihkan masjid sini jadi akhirnya sedekah jariyah misalnya. Ini riyadhah ini. Taglilun nom, sedikit tidurnya, dipersedikit tidurnya. Wa tatwilul qiyam, memanjakan qiyamul lailnya. Bukan sedikit tidurnya nonton sepak bola. Tatwil qiyamul lail. Kemudian taglilu ta'am, sedikit makan. Bukan berarti karena bakhil, kikir. Tapi misal ini makan satu piring terlalu banyak nih, ambil separuhnya untuk it'amu ta'am, ngasih makan orang. Paham nih? Kemudian harus kasrun nafas, memerangi nafsu. Sekiranya kamu tadi itu bisa melawan nafsu kamu. Misal, anak kok banyak sombong ya, anak kok banyak sombong, perangi dengan tawadhu. Gambarnya saya kepanasan, ya kamu harus pindah dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Selesai permasalahannya. Saya kedinginan, ya kamu mendekati dengan api aja supaya kamu menjadi merasakan kehangatan. Inti lawan kebalikannya. Nafsu ngajak ini kamu lawan, nafsu ngajak ini kamu lawan, nafsu ini kamu lawan. Selesai sebetulnya. Misal nafsu buat kamu, anak nggak akan nyapa sama orang ini. Paham ya? Nafsu ini. Kamu datang kepada dia, kamu salaman, kalau perlu cium tangannya dia, cium dahinya dia, doakan mudah-mudahan kamu panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Wis, selesai. Tapi kadang-kadang enggak bisa. Tambah sakit. Tambah kuat itu sombongnya nantinya. Iman, enggak mau sedekah. Sedekahkan. Wis. Kasih lawannya, wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa in mahadaka nusha fataimi. Kadang-kadang nafsu nasihat, jangan, kamu harus mikir bagaimana nanti itu anaknya kamu, masa depan kamu harus jaga image kamu. Ini orang kadang-kadang nafsu nasihati kamu, tetap nasihati, jangan mau percaya nasihatnya setan sama nafsu. Itu kira-kira. Nah, maka tidak dituali kita ini gara-gara itu, Pak. Sulit, Pak. Ini harus mautun nafas ini, ini namanya mujahadatun nafas. Sebetulnya remeh.
asal kita mau melawan nafsu kita. Enteng kok. Dan kamu ketika begitu diangkat derajatnya kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Terakhir Habib, ada tambahan. Jazakumullah khair sebelumnya untuk pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, A-nya banyak ini. Afwan, kita Nahdiyin banyak masjid dan banyak musola, tapi untuk sholat jamaah relatif sepi dibanding kalau kita melihat saudara kita sebelah. Tidak disebut sebelah mana. Masjid mereka lebih banyak jika sholat berjamaah. Kok pertanyaannya itu kenapa kok tidak banyak jamaah kita? Kemudian yang kedua, kadang kalau diajak jamaah jawabannya saya sholat dengan istri di rumah. Lebih utama mana? Dengan istri di rumah atau berjamaah di musola atau masjid? Iya. Di sini ini ada beberapa keanehan. Ada masjid, ada musola. Musola itu Pak, sama kita rumah, sholat di rumah, sholat di toko, sholat di musola sama, nggak ada bedanya. Yang ada perbedaan itu sholat di masjid. Setiap langkah mengangkat derajat, mengampuni dosa, dicatat pahala. Masjid. Kadang-kadang ada satu masjid musolanya 20 mengitari masjid. Akhirnya ngurangi sholat berjamaah di masjid. Nggak usah sampai nih bangun musola, bangun masjid walaupun kecil. Paham ya? Bangun masjid walaupun kecil, walaupun jajar. Cuma jamek yang untuk sholat Jumat cuma satu. Nggak ada endetik sholat Jumat itu harus ada di masjid atau masjid itu harus dibuat sholat Jumat. Nggak ada, itu keliru Pak. Eman kalau dibuat musola, nggak ada kelebihannya sholat di musola daripada sholat di rumah. Yang ada perbedaan itu sholat ada di masjid. Gitu ya. Terus bagaimana sholat orang di masjid lebih afdol kalau itu sholat wajib? Sholat sunnah lebih afdol di rumah, kecuali sholat yang di tasyrik untuk jamaah, sholat istisqa, sholat kusuf, sholat id ada di masjid, afdol di masjid daripada di rumah. Atau sholatnya mu'takif, ada orang iktikaf mulai maghrib sampai isya ada di masjid, ya udah sholat sunnahnya di masjid, jangan pulang ke rumah kemudian kembali lagi ke masjid, nggak perlu, karena sudah iktikaf ada di situ, karena intidharus sholah di situ. Atau sholat gudum minas safar atau insya'us safar, sholat untuk pergi atau datang dari pergi di masjid lebih sholat afdol ada di masjid. Ada beberapa sholat ya, itu sholat istikharah lebih afdol di masjid, ada beberapa sholat ada di masjid, tapi selain itu semuanya sholat di rumah lebih afdol. Kenapa? Supaya rumah mendapatkan nur daripada sholat, cahaya dan sholat. Karena Nabi mengatakan as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Kata Nabi SAW, sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Sholat di rumah kamu, jangan jadikan seperti kuburan rumah kamu dan buat sholat, serem jadinya. Tapi sholat sunnah, sholatul rajuli fi baiti afdal min salatihi fil masjid illa al-maktubah. Illa al-maktubah. Ala kulli hal, jangan Anda membangun musola dekat masjid itu mengurangi jamaah di masjid. Kenapa kok sholatnya sedikit? Ada kemungkinan gara-gara musola itu, ada kemungkinan memang kurang perhatian dengan berjamaah, dan memang ada kelompok manusia itu memperhatikan sholat yusalluna laysat ka salatikum wa yasumuna laysa ka siyamikum. Ada sekelompok manusia tadi itu, kata Nabi, sholatnya panjang-panjang, nggak seperti sholatnya kamu. Puasanya luar biasa, nggak seperti puasanya kamu. Yaqra'unal Qur'an kama unzil,
Kalau baca Quran enaknya seperti baru turun dari langit ini Quran. Tapi lam taghbluh hanajirahum. Lam yaghbluh hanajirahum. Bacaan Qurannya enggak sampai di hati, sampai kerongkongan tok sini. Jadi hanya lafaz-lafaz, hatinya penuh dengki, benci, mengkafir-kafirkan orang, mensyirik-syirikkan orang, masuk surga hanya untuk kelompoknya saja. Mereka tadi itu yamrukuna miniddin, mereka lepas daripada ajaran agama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Itu sifatnya orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ini lebih tekun daripada orang kita. Nih, dalam pendapat etikanya orang khawarij, irtikabul kabair itu kufrun. Melakukan dosa besar itu kufur hukumnya. Tapi mereka tadi itu tidak islami. Tidak Islam. Karena itu bohong bagi mereka itu adalah besar itu. Ini bisa kufur ini bagi mereka, karena termasuk bohong itu minal kabirah, minal kabair, dosa besar itu. Dosa besar. Contoh ini gambarannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh sama orang Yahudi, sama orang Nasoro, sama siapa? Orang Muslim, namanya Abdurrahman, hafidul Quran, hafal Quran. Tapi Nabi menyatakan asqa hadil ummah, paling syakinya, paling orang yang celaka di umatnya Muhammad ini. Yang disebut asqa itu cuma dua dalam Al-Quran. Asqa itu yang menyembelih untanya Nabi Soleh. Apa dalam Al-Quran? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla ma khalaqa dzakara wa unsa yas'akum syatta fa amma man a'ta wattaqa sadaqa bil husna fa sayyi'un wa man bakhila istaghna wa sayyi'un bil ladzi atqala yutima ladzi zakka fa man bukan apa? Enggak, bukan. Alaska yang lain apa itu? Yang berbunuh Nabi Soleh itu. Enggak. Ada dalam Al-Quran. Yang berikutnya ini Abdullah bin Mujam. Ala kulli hal, inti tetap ahli sunnah wal jamaah, tapi rajin sholat berjamaah. Inti namanya ahli sunnah wal jamaah, tapi tarikul jamaah, meninggalkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Terus bagaimana musola? Bagaimana? Gini loh, musola dulu itu kalau pemahaman saya dulu itu di musolan pertama untuk wanita. Kegiatan wanita itu terbatas. Kalau haid nggak boleh masuk masjid kan, nggak boleh tinggal di masjid, dibuatkan musola sehingga kalau ada majelis itu semuanya ada di musola, nggak ada masalah. Atau di petukangan, biasanya ada petukangan orang laki-laki, tukang-tukang itu semuanya ngasuh ada di musola, sholat terus ngasuh tidur. Mungkin ada yang junub atau yang lainnya. Kalau di musola nggak ada masalah, nggak ada larangan. Kalau masjid ya nggak boleh, harus ada ta'zim, dari situ harus ada menghormati gitu. Itu dulu lah. Kok sekarang dadekno masjid satu musola 20 itu ya apa? Kadang-kadang musolanya lebih makmur daripada masjidnya. Nah, apa deh ayatnya itu? Belum dapat. Kadzabat Tsamud idzin ba'atsa asqaha. Idzin ba'atsa asqaha. Nah, asqa. Kaum Tsamud yang
Nyembelih untanya Nabi Saleh itu Asqaha. Dan umatnya Nabi Muhammad itu Asqa yang bunuh Sayyidina Ali. Bukan orang kafir, tapi orang muslim, tapi mereka tadi itu adalah hatinya kejam. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Ada cukup. Jazakumullah ahsan jaza atas Apa itu? Kontorin. Terus syarahnya apa? Menggoma di situ maksudnya qiyamul lail ya. Qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, maka dia disebut orang dzakirin, orang yang berzikir kepada Allah. Kalau 100 ayat dia minal qanitin. Orang qanitin itu orang ahli ibadah kepada Allah. Kalau berapa ayat? 1000 ayat. Yang Bimate ya. Kalau 1000 ayat, wah itu minal muqaddar lebih tinggi lagi itu, bukan ahli ibadah lagi itu. Apa di situ muqaddarin? Hah? Orang yang sudah berlimpah pahalanya. Yang dimaksud di sini ini pahalanya qiyamul lail. Qiyamul lail berukuran sesuai dengan bacaan Al-Qur'annya. Jadi ini semuanya adalah gambaran inti, jangan sampai minal ghafilin. Ghafilin itu lawan daripada dzakirin. Dzakirin itu adalah ukuran kamu kalau qiyamul lail. Kalau inti tidur sampai subuh, inti minal ghafilin. Karena itu harus bangun lah, minimal kamu qiyamul lail dengan sholat membaca 10 ayat. Tapi kalau kamu bisa lebih 100 ayat, inti bukan hanya termasuk orang yang ingat kepada Allah, bukan asal tidak lupa, tapi kamu tadi itu minal qanitin, orang yang ahli ibadah. Tapi kalau sampai 1000 ayat, ya, wah, inti bukan hanya orang yang ahli ibadah, tapi udah banjir pahala. Banjir pahala. Begitu maksudnya ya. Jadi ini pahala daripada qiyamul lail. Karena itu nanti disediakan beker supaya bisa qiyamul lail. Enggak bangun bom waktu. Ya, jadi jangan dak qiyamul lail ya. Aib ya, kalau sudah apalagi santri, ustadz misalnya dai enggak qiyamul lail, aib itu ya. Qiyamul lail. Ya, jangan sampai enggak qiyamul lail. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza atas kajiannya dan juga jawaban-jawaban. Semoga beliau diberi panjang umur fi taatillah sehingga bisa istiqomah hadir bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.